kami akan menjelaskan profil PT Gudang Garam Tbk. Kemudian kami akan menjelaskan analisis SWOT terhadap PT Gudang Garam Tbk. Kemudian kami juga akan memberikan rekomendasi terhadap PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam. PT Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok yang sangat terkenal dan sukses di Indonesia. Dirintis oleh Surya Wonojoyo, didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1958. Pada awal berdirinya, Gudang Garam merupakan industri rumahan yang memproduksi kretek bernama SKL dan SKT. Karena permintaan yang kian meningkat, akhirnya pada tahun 1960 dibukalah cabang di Gurah yang letaknya 13 km dari kota Kediri. Pada saat itu masih memiliki karyawan sebanyak 200 orang. Pada tahun 1968, didirikan unit produksi yang bernama Unit 1 dan Unit 2, guna mengiringi perkembangan usaha yang kian meningkat. Tak lama dari itu, Gudang Garam yang awalnya industri rumahan berubah menjadi firma pada tahun 1969. Berselang 2 tahun, Gudang Garam resmi menjadi PT atau perseroan terbatas dan menjadi salah satu perusahaan rokok yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Gudang Garam Tbk. Poin pertama adalah strength atau kekuatan pada PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan ini menggunakan teknologi pengelolaan bahan baku yang mendukung untuk menghasilkan rokok sesuai dengan ekspektasi konsumen. Produk PT Gudang Garam Tbk memiliki kadar tar dan nikotin yang cukup rendah sehingga produk menjadi lebih unggul daripada pesaing produk sejenis. PT Gudang Garam juga memproduksi berbagai variasi produk ke dalam beberapa kelas yang memenuhi pasar di seluruh Indonesia. PT Gudang Garam juga memiliki jangkauan distribusi yang luas serta terorganisir di seluruh Indonesia. Poin yang kedua yaitu analisis weakness pada PT Gudang Garam. Yang pertama, kurang cepatnya PT Gudang Garam dalam mengikuti tren pasar di bidang inovasi disbanding kompetitornya. Yang kedua yaitu biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku ataupun teknologi yang digunakan oleh PT Gudang Garam dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu opportunity atau kesempatan. Adanya segmen market tertentu yang terjamin kualitasnya dan sudah pas dengan cita rasa yang diberikan. Nah, Gudang Garam ini memiliki berbagai produk untuk setiap segmen pasar atau yang lebih dikenal dengan multi segmen. Poin terakhir adalah threats atau ancaman PT Gudang Garam Tbk, yaitu peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok. Selanjutnya, pembatasan promosi rokok sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999. Kemudian, meningkatnya harga bahan baku seperti cengkeh dan tembakau yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk. Yang terakhir adalah kenaikan bahan bakar minyak serta kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan inflasi dan mempengaruhi daya beli perokok. Setelah kita membahas analisis SWOT dari PT Gudang Garam, selanjutnya kita akan membahas strategi SWOT dari PT Gudang Garam itu. Strategi SWOT terbagi 4, yaitu yang pertama strategi SO atau Strength Opportunity, yang kedua strategi WO atau Weakness Opportunity, yang ketiga strategi ST atau Strength Traits, yang keempat strategi WT atau Weakness Trait. Yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO yaitu di mana perusahaan mengambil keunggulan dari setiap kesempatan yang ada. Tidak jarang pihak-pihak dari PT Gudang Garam sendiri menunjang produk mereka yaitu rokok mereka untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, di mana perusahaan memfokuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi dan menghindari kelemahan. Seperti yang dibahas sebelumnya, PT Gudang Garam memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, PT Gudang Garam harus mampu menutupi ataupun menghindari kelemahan itu dan fokus melakukan kegiatan-kegiatan produksi rokok mereka. Yang ketiga yaitu strategi WT atau Weakness Trait, di mana kelemahan-kelemahan dari PT Gudang Garam harus dihindari dan tidak boleh menjadi ancaman baru bagi PT Gudang Garam itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu strategi ST atau Strength Traits, di mana PT Gudang Garam memiliki kekuatan-kekuatan yang harus dapat digunakan untuk menghindari ancaman-ancaman
dan fokus melakukan kegiatan-kegiatan produksi mereka. Strategi yang kedua yaitu strategi choice. Yang pertama, memperkuat serta mempertahankan segmen pasar yang ada. Yang kedua, mempercepat waktu inovasi produk agar dapat bersaing. Yang ketiga, ikut terjun dalam produk-produk yang sekarang dilakukan oleh para pesaing. Dan yang terakhir, mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui produk yang berkualitas dan cita rasa yang pas. Yang ketiga yaitu strategi implementasi. Yang pertama, untuk memperkuat dan mempertahankan pasar, di mana research and development dilakukan untuk mendapatkan cita rasa yang pas dan melakukan inovasi produk serta mengadakan event-event tahunan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas kerja, yaitu meningkatkan efektivitas kerja dengan short time for innovation. Yang ketiga, ikut terjun dalam produk-produk sekarang yang dilakukan oleh para pesaing.